Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah manajemen proyek rekayasa praguna kelas 5A. Di sini kami akan memaparkan rencana jadwal dan rencana biaya dari proyek kami, yaitu aplikasi pemesanan perlengkapan olahraga online yang bernama FitFinds. Untuk anggota dari kelompok 7, yang pertama ada saya, Narisa Arfiana Sukmananda. Yang kedua ada Nur Azmi Dimas Azizah. Yang ketiga ada Ali Rahman Hidayat. Dan yang terakhir ada Raimiko Fuji. Untuk pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada rencana jadwal, termasuk dari WBS atau Work Breakdown Structure. Lalu ada daftar aktivitas dan estimasi. Lalu ada network diagram dan Gantt chart. Untuk pembahasan kedua, yaitu ada rencana biaya, termasuk dari daftar kebutuhan sumber daya dan estimasi biaya dari sumber dayanya. Sebelum masuk ke pembahasan rencana jadwal dan rencana biaya, di sini ada overview dari proyek kami. Jadi, FitFinds di sini merupakan aplikasi yang mengkhususkan dalam penjualan alat olahraga, peralatan fitness, pakaian olahraga, dan aksesoris terkait dengan berbasis web atau mobile secara online. Lalu, aplikasi FitFinds ini juga menyediakan akses mudah kepada penggemar olahraga dan pecinta gaya hidup sehat untuk mendapatkan peralatan olahraga berkualitas dengan harga yang bersaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana jadwal. Di sini ada Work Breakdown Structure, aplikasi pemesanan perlengkapan olahraga online yang bernama FitFinds. Di sini ada perencanaan awal, itu mendefinisikan ruang lingkup proyek, pembentukan tim proyek, perencanaan anggaran dan sumber daya, penjadwalan proyek. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan desain aplikasi. Di antaranya ada analisis kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka pengguna, perancangan database, perancangan arsitektur aplikasi. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Di antaranya ada pembangunan front-end aplikasi, pengembangan back-end aplikasi, integrasi sistem, dan implementasi fungsi pemesanan. Selanjutnya ada uji dan debugging. Di antaranya ada pengujian fungsionalitas aplikasi, pengujian keamanan, debugging dan perbaikan bug, pengujian penerimaan pelanggan. Dan yang terakhir ada pelatihan dan peluncuran. Di antaranya ada pelatihan staf operasional, pelatihan penggunaan akhir, persiapan peluncuran, dan peluncuran aplikasi. Nah, selanjutnya ada daftar aplikasi beserta estimasi durasi menggunakan metode PERT. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, WBS yang pertama itu ada perencanaan awal, di antaranya ada mendefinisikan ruang lingkup proyek. Nah, optimistiknya diperoleh 1, most likely-nya 2, pesimistiknya 3. Nah, di sini ada rumus, yaitu ada optimistic time ditambah 4 dikali most likely time ditambah pessimistic time dibagi 6. Nah, maka di perencanaan awal yang mendefinisikan ruang lingkup proyek, PERT-nya itu hasilnya 2. Nah, begitu juga yang selanjutnya, maka dihitung total dari perencanaan awal itu hasilnya 10, analisis kebutuhan dan desain aplikasi totalnya 19, pengembangan aplikasi totalnya 34, uji dan debugging totalnya 20, pelatihan dan peluncuran totalnya 22, maka dijumlahkan total keseluruhannya itu adalah 105. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram untuk pembuatan aplikasi FitFinds. Yang pertama dimulai dari start atau awal pembuatan. Terdapat 4 agenda yang masing-masing 2 agenda dilakukan secara bersamaan, yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyek dilakukan serentak dengan pembentukan tim proyek, kemudian perencanaan anggaran dan sumber daya dilakukan serentak dengan penjadwalan proyek. Kemudian masuk ke agenda berikutnya, yaitu analisis kebutuhan. Di sini terdapat 3 agenda yang dilakukan secara serentak,
yaitu perancangan antarmuka pengguna, perancangan database, dan perancangan arsitektur aplikasi. Setelah ketiga agenda tersebut dilakukan secara serentak, dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembangunan front-end aplikasi. Setelah itu selesai, lanjut ke pengembangan back-end, kemudian integrasi sistem, lalu implementasi fungsi pemesanan. Selanjutnya, masuk ke agenda berikutnya. Terdapat 3 agenda yang dilakukan secara serentak. Ketiga agenda tersebut adalah pengujian fungsionalitas aplikasi, pengujian keamanan, dan debugging dan perbaikan bug. Setelah selesai secara serentak, dilanjut ke agenda berikutnya, yaitu pengujian penerimaan pelanggan. Lanjut kedua agenda dilakukan secara bersamaan, yaitu pelatihan staf operasional dengan pelatihan pengguna akhir. Setelah selesai keduanya, lanjut ke agenda persiapan peluncuran, kemudian peluncuran aplikasi. Dengan masuk ke agenda peluncuran aplikasi, maka menandakan bahwa proyek telah selesai dilakukan. Setelah letak diagram, saya akan membacakan Gantt chart yang telah dibuat oleh kelompok kami. Gantt chart ini dibuat berdasarkan WBS yang telah kami lakukan. Ada beberapa agenda utama yang akan dilakukan. Yang pertama adalah project start perencanaan awal. Yang kedua, analisis kebutuhan dan desain aplikasi. Yang ketiga, pengembangan aplikasi. Keempat, uji dan debugging. Dan yang kelima, pelatihan dan peluncuran. Gantt chart ini dimulai pada tanggal 25 September 2023 hingga end of project-nya adalah Desember tanggal 29 tahun 2023. Saya akan menjelaskan satu buah milestone yang telah kami lakukan, yaitu project start perencanaan awal. Di sini, kegiatan yang telah selesai kami lakukan adalah mendefinisikan ruang lingkup proyek yang dimulai pada tanggal 24 September hingga tanggal 26 atau selama 2 hari. Selanjutnya, pembentukan tim proyek 2 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 27. Selanjutnya ada perencanaan anggaran dan sumber daya dimulai dari tanggal 27 hingga tanggal 29 September, yaitu 3 hari. Yang terakhir ada penjadwalan proyek dimulai pada tanggal 27 hingga tanggal 29, itu sama 3 hari. Kami menggunakan metodologi pengembangan Scrum, yaitu metode pengembangan yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa alur atau progres secara sekaligus. Di sini kami menjalankan progres pembangunan front-end aplikasi dan pengembangan back-end aplikasi dilakukan secara sekaligus walaupun tidak serentak, tapi keduanya berjalan bersamaan. Selanjutnya, saya silakan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana biaya dari proyek ini. Yang pertama ada daftar kebutuhan sumber daya, di mana daftar kebutuhan sumber daya ini memiliki tim proyek yang berisikan project manager, UI UX designer, pengembang front end dan back end, dan tester. Lalu yang kedua ada hardware, di mana berisikan komputer, server, dan perangkat mobile. Lalu ada software yang berisikan perangkat lunak pengembangan, perangkat lunak desain, dan perangkat lunak pengujian. Selanjutnya ada testing, di mana tim tester untuk melakukan pengujian perangkat lunak. Lalu ada reserve, yang berisikan cadangan sumber daya keuangan dan cadangan waktu. Lalu ada rencana biaya proyek, kita mulai dari tim proyek. Project manager akan bekerja dari hari pertama hingga akhir proyek. Lalu yang kedua ada perancang antarmuka pengguna, akan mulai bekerja pada minggu kedua sampai minggu keempat. Lalu ada pengembang front end dan back end yang akan mulai bekerja pada minggu keempat sampai minggu ke-8. Lalu ada tester yang akan mulai bekerja pada minggu ke-9 ke minggu ke-11. Lalu ada biaya hardware, di mana server akan mulai disewa dari minggu keempat hingga minggu terakhir. Lalu ada biaya software, di mana perangkat lunak pengembangan akan dibeli pada hari pertama. Lalu ada perangkat lunak desain yang akan dibeli pada minggu kedua, dan perangkat lunak pengujian yang akan dibeli pada minggu ke-9. Selanjutnya ada biaya testing yang akan dilakukan pada minggu ke-9. Juga ada dana reserve yang akan ditentukan pada hari pertama, dan di paling bawah ada total project cost estimate tiap minggunya. Jadi total rencana biaya proyek
ini ada mencapai total 59,300 juta rupiah. Oke, baik, sekian penjelasan rencana, jadwal, dan rencana biaya dari proyek kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.